sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Laurentia Mawarbuana Ika Ardianti. Saya guru kelas 6 di SD Gunung Mulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat untuk berkunjung di SD saya untuk melihat bagaimana saya memanfaatkan portal rumah belajar dalam pembelajaran saya sehari-hari, terutama pada saat pembelajaran daring saat ini. Dalam pembelajaran daring ini, berbagai aplikasi dan portal kami gunakan. Misalnya Microsoft Teams, Google Classroom, Google Forms, WhatsApp, dan tentu saja portal rumah belajar. Sebelum kami memanfaatkannya, kami terlebih dahulu memperkenalkannya kepada para peserta didik. Bisa mengakses portal rumah belajar, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Kalau dari Google, anak-anak lihat gini, portal rumah belajar alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Nanti anak-anak gemar minta untuk membuat akun dulu. Dari beberapa model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan dengan memanfaatkan rumah belajar, Flipped Classroom merupakan model pembelajaran yang sering saya gunakan. Langkah pertama dari model Flipped Classroom adalah persiapan. Saya mengidentifikasi materi di rumah belajar yang sesuai dengan KI dan KD. Kemudian, saya menyiapkan bahan ajar yang dikemas secara menarik. Selanjutnya, saya menyiapkan edugame, media pembelajaran, LKPD, soal evaluasi dari berbagai sumber termasuk rumah belajar, dan mengunggahnya di blog atau Google Classroom 1, 2, atau 3 hari sebelumnya. Sahabat dapat mengunjungi blog saya laurentiamawar.blogspot.com untuk melihat contoh bagaimana saya mendesain perangkat pembelajaran model Flipped Classroom. Langkah kedua adalah implementasi. 1 atau 2 hari sebelumnya, siswa mengunjungi blog atau Google Classroom, mempelajari materi ajar, mencatat poin-poin penting, mengerjakan tugas, kemudian membuat pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami, dan selanjutnya mendiskusikannya saat video conference dengan guru melalui Microsoft Teams. Langkah ketiga dari model Flipped Classroom adalah evaluasi, yang digunakan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dinilai dari cara siswa berkomunikasi melalui WhatsApp, video conference di Microsoft Teams, dan Google Classroom. Nilai pengetahuan didapatkan dari soal evaluasi harian. Sedangkan keterampilan dinilai dari bagaimana cara siswa menyelesaikan tugas LKPD. Saya Noel. Dengan adanya rumah belajar, saya sangat terbantu belajar mandiri di saat pandemi. Karena konten-konten rumah belajar sangat lengkap dan mudah dipahami. Halo, nama saya Kesa. Saya siswa kelas 6B dari SD Gunung Mulyo. Sejak saya menggunakan rumah belajar, saya menjadi lebih semangat belajar. Karena selain lengkap, saya dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Belajar di rumah belajar sangat menyenangkan dan lebih mudah. Terima kasih rumah belajar. Assalamualaikum, saya Kinara. Belajar di rumah belajar sangat menyenangkan karena materinya lengkap dan edukatif, memudahkan saya untuk belajar mandiri. Saya belajar lebih mudah. Begitulah sahabat, salah satu dari sekian pembelajaran inovatif yang saya lakukan dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Sudah jelas bahwa portal rumah belajar merupakan solusi akses pendidikan yang tepat pada saat pembelajaran daring ini. Alasan kuat inilah yang mendorong saya untuk berbagi kepada teman-teman guru di sekitar saya bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar dan mengintegrasikannya menjadi sebuah pembelajaran yang inovatif. Yuk lihat perjalanan saya dalam berbagi rumah belajar.
Selama sosialisasi rumah belajar saya laksanakan secara daring. Pengenalan rumah belajar yang pertama ketika saya menjadi guru pamong untuk mahasiswa guru yang sedang mengikuti diklat program profesi guru dalam jabatan. Kemudian, berkolaborasi dengan teman-teman sahabat rumah belajar dari Bantul, kami memperkenalkan tentang pembelajaran inovatif kreatif di masa pandemi bersama rumah belajar. Setelah itu, saya mengadakan mini workshop bagaimana memanfaatkan fitur rumah belajar dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dengan mencoba mendesain blok pembelajaran di Google Site dan Blogspot. Saya juga berbagi dengan teman guru kelas 6 di Sedayu bagaimana mendesain buku digital tipe flipbook dengan memanfaatkan rumah belajar. Selain itu, berkolaborasi lagi dengan teman-teman sahabat rumah belajar guru SD DIY, kami berbagi tentang pembelajaran inovatif dengan rumah belajar. Nah, pada sesi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu menambahkan yang pertama, video dari rumah belajar itu tadi. Yang dari rumah belajar itu di-download dulu. Nah, di space kosong ini Bapak Ibu, saya klik movie, kemudian pilih, terserah Bapak Ibu milih tipe yang apa, klik, kemudian kita atur seberapa besar yang nanti bisa dipaparkan. Seperti ini. Select video file, pilih local file, ini berarti local file dari komputer kita. Nah, saya sudah mempersiapkan video dari rumah belajar di sini yang saya download tadi. Bapak Ibu tadi sudah saya ajarkan ya caranya mendownload ya. Nah, klik di sini, open, oke, baru proses. Nah, Bapak Ibu ketika mau ingin mengecek apakah berhasil atau tidaknya, Bapak Ibu start playing. Ketika Bapak Ibu sudah bisa melihat gerakannya, sudah bisa mendengarkan audionya, berarti sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Sahabat rumah belajar, demikian gambaran bagaimana saya memanfaatkan rumah belajar agar pembelajaran saya selalu inovatif. Dan serangkaian kegiatan bagaimana saya memperkenalkan rumah belajar kepada teman-teman guru. Mari selalu belajar dengan rumah belajar, karena belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia.